Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan membahas bakat terakhir dari kategori influencing talents, yaitu bakat Wu, atau kepanjangannya adalah winning other over. Anda yang memiliki bakat Wu tinggi adalah orang-orang yang sangat pandai bergaul. Anda mudah sekali cair, terbuka, dan berinteraksi dengan orang-orang asing, orang-orang yang baru Anda kenal. Bahkan meskipun begitu banyak perbedaan yang ada di antara Anda dan dia, Anda mudah berinteraksi dengan mereka, sesederhana karena mereka menarik bagi Anda. Secara spontan Anda kemudian menyapa mereka dimanapun Anda bertemu. Bisa bertemu di tempat-tempat baru, bertemu di tempat wisata misalnya, atau Anda berinteraksi dengan mereka di dalam public transportation, di kereta, di pesawat, dan sebagainya. Nah, orang-orang dengan bakat Wu yang kuat bisa membawa dorongan untuk berinteraksi dengan orang-orang baru ini ke dalam banyak bidang. Anda akan bagus misalnya untuk menggunakannya di dunia pariwisata, Anda bisa menggunakannya di dunia diplomasi, Anda juga bisa menjadi penghubung jika di saat yang sama Anda punya bakat harmoni misalnya, Anda menjadi penghubung antara kedua belah pihak yang sama sekali tidak saling mengenal di awal. Anda membawa rasa rileks untuk kemudian dengan cepat mencairkan suasana. Jika Anda juga tertarik dengan bidang pengembangan SDM, khususnya training, sesi-sesi ice breaking adalah keunggulan Anda. Anda akan selalu bisa tampil ceria dan penuh semangat di dalam sesi-sesi perkenalan di tahap-tahap awal dari training yang Anda bawakan. Nah, rekan-rekan sekalian, jika bakat Wu Anda kuat, memang secara alami Anda selalu membutuhkan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan-lingkungan yang baru, berinteraksi di tempat-tempat yang baru. Oleh karena itu, mungkin ada baiknya Anda menyempatkan secara berkala untuk traveling, untuk ketemu dengan orang asing, bertemu atau mendatangi tempat-tempat baru, begitu ya. Percayalah, investasi waktu dan biaya yang Anda buat di situ betul-betul akan mengasah bakat Wu ini, dan Anda akan semakin tahu kira-kira bakat Wu ini Anda akan gunakan dalam bidang aktivitas produktif apa. Apakah tadi misalnya berbisnis, menjalin relasi dengan manusia, kemudian masuk ke dunia pariwisata dan lain sebagainya, seperti itu. Agar kemampuan yang muncul dari bakat Wu yang kuat ini semakin termaksimalkan, semakin terasa, ada beberapa hal yang perlu Anda kembangkan. Yang pertama, perluas wawasan Anda terkait konteks lingkungan atau orang-orang baru yang akan Anda temui. Kalau dalam keseharian memang Wu ini Anda gunakan secara spontan ya. Namun dalam aktivitas produktif mungkin akan sangat baik jika Anda juga membuat persiapan. Jika Anda memang akan membuat deal bisnis dengan orang asing, Anda bisa menjadi orang yang berbicara pertama, mencarikan suasana. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, pastikan Anda sudah mencari tahu lebih dahulu konteks psikologis maupun konteks sosial dari orang-orang baru yang akan Anda temui. Contohnya misalnya Anda akan bertemu dengan orang asing dari Jepang. Pahamilah apa seleranya orang Jepang, apa etika interaksi dengan mereka, pilihan kata yang pas, itu seperti apa. Makin Anda luas wawasannya terkait orang dari berbagai ragam etnis, lingkungan, Anda akan semakin efektif di setiap kesempatan bertemu dengan orang asing, begitu. Nah, jika kemudian Anda memiliki sasaran-sasaran yang lebih spesifik dalam interaksi Anda dengan orang asing tadi, seperti misalnya membangun negosiasi bisnis, tentu melengkapi kemampuan Anda di bidang-bidang tadi itu menjadi syarat penting juga. Baik, rekan-rekan sekalian, di sisi lain ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagi Anda yang memiliki bakat Wu yang kuat, maka Anda akan selalu menyapa semua orang kapanpun Anda dalam mood yang bagus. Namun pahamilah
tidak setiap saat itu juga orang yang Anda sapa itu bisa menerima Anda. Tidak semua orang merasa nyaman berinteraksi dengan orang asing. Jika Anda ingin menyapa sedikit, silahkan sapa. Namun jika mereka sudah memberikan penolakan sedikit, mungkin Anda perlu mulai membatasi keakraban Anda pada kadar yang pas. Berikutnya yang kedua, karena Anda secara alami tertarik dengan orang-orang baru, mungkin tanpa sadar Anda justru lupa dengan teman-teman Anda. Jangan-jangan makin lama teman Anda itu Anda makin lupa, begitu ya. Nah, karena teman Anda itu terlupakan, terabaikan oleh Anda perlu mengantisipasi. Jangan-jangan teman Anda merasa atau menganggap keakraban Anda selama ini hanyalah basa-basi. Tentu ini sayang sekali. Bagaimanapun juga, Anda perlu melakukan sedikit banyak upaya untuk menjalin hubungan baik. Anda tidak selalu bisa hanya mengandalkan atau memberikan kesempatan pada diri Anda berinteraksi dengan orang-orang baru saja. Banyak manfaat yang juga bisa Anda dapatkan dari teman-teman Anda selama ini, dari teman-teman lama, dari kerabat, dari konsumen lama Anda. Seperti itu, peliharalah juga di saat yang sama hal tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana jika bakatmu pada diri Anda justru lemah? Secara sederhana, ini artinya memang Anda tidak nyaman jika harus berinteraksi dengan orang yang tidak Anda kenal. Jika Anda berada dalam satu situasi di mana di situ ada orang asing, Anda bukanlah orang yang pertama kali menyapa. Anda mungkin akan sedikit tampak dingin atau tampak sedikit tidak nyaman. Dan ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Anda sekedar butuh sedikit waktu lebih untuk kemudian Anda mulai merasa nyaman dan pada akhirnya bisa berinteraksi dengan mereka. Memang tugas-tugas berinteraksi dengan orang asing tampaknya bukanlah tugas Anda. Baik rekan-rekan sekalian, kurang lebih itulah deskripsi terkait bakat winning over. Jika Anda bakat punya kuat, coba Anda pilih, Anda akan menggunakan ini dalam aktivitas, profesi atau bidang apa. Perhatikan bakat-bakat kuat Anda yang lain. Jika Anda memiliki banyak bakat di influencing talents, Anda akan sangat efektif untuk berinteraksi hampir dalam setiap kesempatan dan dalam berinteraksi dengan setiap orang asing sekalipun. Syarat dasarnya tentu adalah kemampuan berkomunikasi. Jika Anda ingin berinteraksi leluasa dengan orang asing, mungkin Anda perlu meningkatkan juga penguasaan bahasa asing. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait bakat Wu. Mudah-mudahan deskripsi ini bermanfaat bagi Anda. Carilah teman-teman Anda yang juga punya bakat yang kuat. Anda bisa saling mengeksplorasi bagaimana pembawaan Anda, bagaimana pembawaan dia. Saya yakin bagaimanapun pada setiap orang itu pasti ada perbedaan dan pasti ada keunikan. Eksplorasi ini mungkin memperkaya wawasan Anda tentang bakat yang kuat yang ada pada diri Anda. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bakat influencing talents ini sudah kita bahas secara keseluruhan. Sampai bertemu di video selanjutnya dari kategori bakat yang lain. Terima kasih. Semoga bermanfaat.